Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Babud dhahiyati wal aqiqati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum kurban dan hukum-hukum aqiqah, kekah kata orang kampung. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Adapun kurban yaitu hukumnya sunnah muakkad fi jami'il jihati, pada seluruh sisi-sisi, yakni seluruh penduduk daerah-daerah. Wa yazidu ta'akkuduha fi haqqil hujjaji bimina. Dan tambah oleh muakkadnya korban pada haknya orang-orang yang berhaji bimina, di Mina motongnya. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu wa madha zamanun yasa'u salatal aidi wa khutubataihi. Dan masuk oleh waktunya kurban apabila terbit oleh matahari dan berlalu oleh satu waktu yang memuat akan solat id dan dua khutbah id. Wa yastamiru adaan ila ghurubi syamsi akhirat ayyamit tasyriqis salasati. Dan terus menerus waktu kurban sebagai adat bukan qada sampai terbenam matahari pada akhir hari tasyrik yang 3. Faman dhabaha dhahiyatahu qabla dukhuli waqtiha lam taqa' lahu dhahiyatan. Siapa orang yang menyembelih akan hewan kurbannya sebelum masuk waktunya, maka tidak jadi kurban itu baginya sebagai kurban. Wa kadza man dhabahaha ba'da khuruji waqtiha. Seperti ini tidak jatuh, yaitu orang yang menyembelih akan kurbannya sesudah keluar waktunya, illa idza nazara dhahiyatan muayyanatan aw dhahiyatan fi dhimmatihi. Kecuali apabila nazar oleh seseorang akan kurban yang tertentu atau kurban pada tanggungan dia, summa ayyanal mandura, kemudian menyatakan menentukan oleh dia akan yang dinadarkan, wa akhar dzabha, dan menunda ia akan penyembelihan, hatta kharajal waktu, sehingga keluar oleh waktu, fa innahu yalzamuhu ba'dahu, maka sesungguhnya dia yaitu wajib akan menyembelih, oleh dia akan menyembelih sesudah keluar waktu. Wa yakunu qadaan, dan ada oleh penyembelihan itu sebagai qada.
wa yahrumu ta'khiru dzabhil wajibati an waqtiha bila udrin, dan haram oleh menunda penyembelihan kurban yang wajib dari waktunya bila udrin, dengan tanpa udzur. Segini kita bedah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita tentang kurban dan akikah. Kurban, berbicara kurban, saudara, maka kita berbicara tentang definisi kurban. Kedua, berbicara tentang hukum kurban. Ketiga, kita berbicara tentang waktu kurban. Kemudian keempat, berbicara tentang hewan kurban dan syarat-syaratnya. Berikutnya berbicara tentang bolehkah dimakan hewan kurban itu oleh si pengurban atau tidak. Kemudian berbicara tentang bagaimana cara mendistribusikannya. Kemudian berbicara adab-adab penyembelihannya. Inilah diantara materi-materi yang tertuang pada kitab kita ini tentang kurban. Kurban, saudara, definisinya adalah ma yudbahu minan na'ami fi waqtin makhsusin taqarruban ilallahi ta'ala bisyaraita makhsusatin. Yang namanya kurban adalah hewan ternak yang berkaki empat. Hewan ternak yang berkaki empat yang disembelih pada waktu yang ditentukan dengan niatan semata-mata ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini namanya kurban. Jadi kurban itu hewan ternak yang berkaki empat yang sah untuk zakat. Jadi hewan ternak yang berkaki empat yang sah untuk zakat, yang disembelih pada waktu yang ditentukan, pada waktu yang ditentukan dengan niatan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat yang ditentukan. Itu kurban. Jadi kurban itu, saudara, adalah hewan ternak, pakai hewan. Ada orang karena dia masa pandemi, jadi kasihan orang-orang banyak yang dirumahin. Dari perusahaannya duit yang buat beli sapi, kira-kira sapi berapa ya? 30, baik, kita ambil contoh 30.
30 juta, dia mau bagi duitnya aja kepada 30 orang, jadi seorang 1 juta. Jadi niatnya korban, jadi daripada daging dia duitnya aja, karena orang pada susah, bagi duit 1 juta, 1 juta, 1 juta, 30 orang, jadilah 30 juta. Niatnya korban. Jadi nggak kira-kira korbannya? Hah? 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 Kenapa nggak jadi? Bukan hewan, namanya dia sedek, bukan kurban. Namanya dia bukan muslim. Kalau muslim tuh maknanya pasrah. Pasrah tuh maknanya mau diatur. Kalau dia ngatur-ngatur, jadi agama diatur dia, bukan dia diatur agama. Nah, kan definisi kurban hewan ternak yang disembelih. Kalau itu mah bukan hewan ternak, bagi duit, namanya sedek. Korban mah kagak sah, kagak jadi, sebab bukan hewan ternak. Begitu. Ada orang nernak cupang. Ada nggak yang nernak cupang? Nggak ada. Oh banyak. Dia ngorbannya pakai cupang. Jadi nggak korbannya? Emang apa? Nggak berkaki. Iya, nggak berkaki, nggak jadi. Berapa harganya? Mahal. Iya. Jadi kita nggak ngomongin harga ini, ngomongin kurban. Ada orang nernak ayam, dia mau ngorban ayam, jadi nggak? Kan hewan ternak, kakinya dua ya, nggak jadi nernak. Ada orang nernak kuda, nernak kuda, dia mau ngorban kuda Idul Adha, jadi nggak? Ada orang nernak kuda, dia mau ngorban pakai kuda, jadi enggak? Ini timbang semasjid Muflihun aja nggak kompak, gimana senegara? Pantas muslim lemah melulu ini. Ada orang nernak kuda, mau ngorban Idul Adha pakai kuda, jadi enggak? Kenapa enggak? Karena enggak umum. Daging kuda enggak ada yang mau dibagi. Enggak mau dibagi daging kuda. Unta juga enggak umum di kita, kalau dibagi enggak umum. Ini bukan berbicara umumnya. Kalau alasan umum, nantinya ada orang ngurban unta kagak jadi gara-gara nggak umum. Jadi bukan umum, bukan menjadi alasan. Jadi ada orang ngorban pakai kuda, dia nernak kuda, ngorban pakai kuda, jadi enggak?
Hah? Jadi nggak? Jadi. Kenapa jadi? Hah? Coba catatannya apa kurban? Catatannya coba. Hah? Iya, coba catatannya biar paham. Coba catatannya dibaca. Catatannya. Coba dibaca catatannya. Baca. Ayo dong baca, biar kedengeran sayanya. Hewan ternak kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4. Yang sah untuk zakat, yang disembelih. Coba catatannya bunyinya begitu enggak? Coba baca. Coba ulangi. Enggak, biar benar, bukan untuk ditertawakan. Tapi biar benar catatannya. Coba ulangi lagi. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4, yang sah untuk zakat, yang disembelih pada waktu iya dengan niat ibadah kepada Allah. Iya, dengan syarat-syarat. Iya. Catatannya begitu enggak bunyinya? Ulangi coba catatannya. Coba ulangi. Biar enggak salah. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4. Oh iya, nggak ada catatannya berarti itu. Itu yang jadi salah tuh jawabannya. Tulis, kurang itu definisinya. Hewan ternak kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4. Yang sah untuk zakat. Yang berkaki 4. Iya udah tuh. Iya, yang berkaki 4 yang sah untuk zakat. Susunan tulisannya begitu. Ulangi. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4. yang sah. Zakat. Iya. Yang disembelih Nah. pada waktu yang ditentukan. Iya. Dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syarat yang ditentukan. Iya. Saya ulangi. Itu jangan keluar dari yang dicatat. Makanya perlu kita mencatat. Telinga kita ini kurang untuk merekam. Tangan kudu ibadah. Kalau memperhatikan itu nggak bakalan bingung jawabnya. Begitu. Asal memahami kurban itu apa gitu. Jadi timbul pertanyaan, ada orang nernak kuda. Lalu Idul Adha motong kuda. Sah enggak? Hah? Kenapa? Kalau enggak wajib zakat. Enggak ada kuda wajib zakat, enggak ada. Yang wajib zakat itu kambing, sapi, kebo, unta, wajib zakat. Itu begitu. Jadi begitu. Makanya catatannya enggak boleh kurang. Kurang bakal salah jawabannya. Ada orang ngorban kuda. Jadi enggak? Hewan ternak bukan? Hewan ternak kakinya berapa? 4. Kenapa enggak jadi? Enggak wajib zakat. Dalam bab zakat kagak ada zakat kuda, enggak ada. Begitu. Enggak ada. Kalau orang dagang kuda entar itu lain, zakat dagang, begitu. Waktunya ditentukan, yaitu 4 hari.
waktunya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu waktunya 4 hari. Yakni nanti paparannya, biar singkatnya dulu. Waktunya begitu. 10 Dzulhijjah, yakni Idul Adha plus 3 hari sesudahnya. 10, 11, 12, 13. Kalau lebaran nih besok hari apa nih? Rebo. Jadi mulai besok, kalau lebaran besok tuh tanggal 10-nya nih, nanti ada diatur di depan tuh. Anggap jam 8 gitu. Rebo, terus malam Kamis, hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu. Habis sampai menjelang maghrib tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu namanya waktunya. Namanya waktunya. Waktunya. Begitu. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ntar diatur tuh batas-batas syarat waktu. Seumpama nih, ini kan masih Syawal, kita ngaji nih, mau berakhir Syawal. Kita ngorban sekarang, motong sapi. Sekarang niatnya korban, motong sapi sekarang, malam ini niatnya korban. Jadi nggak? Kenapa? Belum waktunya. Walaupun sapi, begitu, belum waktunya. Jadi kudu pada waktunya. Teman saya, Pak Haji Rahmat, orang Rangkas Bitung, orang Pandeglang. Dia kerjaannya dagang sapi, dagang daging, jagal. Idul Adha, anggap besok Idul Adha nih, besok. Dia motong sapi. Jadi kurban nggak? Hah? Kenapa? Hah? Hah? Iya, niatnya dagang. Iya. Kan niatnya tadi udah tuh. Dia mah bukan niat kurban, niatnya dagang, niatnya ibadah. Kan tadi bilang definisi kurban hewan ternak berkaki 4, sah buat zakat, disembelih gitu, waktunya ditentukan, niatnya ibadah. Kalau dia motong sapi jadi kurban enggak? Kenapa? Dagang niatnya, walaupun di Idul Adha, karena enggak niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan aturannya nih nanti di depan. Itulah kurang lebih definisi kurban. Lalu apa hukum kurban? Begitu. Apa hukum kurban? Hukumnya, nah di sini dijelasin, ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah hukumnya sunnah. Di dalam madhab Syafi'i, kurban itu sunnah.
Begitu madhab Hambali dan madhab Maliki. Berbeda dengan madhab Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mau ngorban itu wajib, hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah itu wajib. Kalau enggak ngorban dosa wajib. Tapi kalau dalam madhab kita, Imam Syafi'i mengata sunnah. Yang mengata wajib ya ada hadisnya. Begitu. Dari mana begitu? Jadi dari Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Karena itu sholatlah dan ngorbanlah. Ini perintah. Kalau perintah wajib, begitu kata beliau. Sehingga ngorban itu wajib. Kedua, dari hadis Nabi, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orang yang memiliki keluasan rezeki untuk bikin korban lalu kagak ngorban, maka jangan deketin tempat ibadah kami. Deket aja jangan, apalagi masuk. Ini diancam, berarti ngorban tuan begitu. Kata Imam Abu Hanifah, diancam, jangan deketin, masuk apalagi, sebab bukan bagian dari kami. Begitu. Tapi kata Imam Syafi'i, ada hadis dalam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, jadi idza dakhalal usyru min dzilhijjah fa arada an yudhhiya, apabila bulan Dzulhijjah udah masuk 10 pertama, yakni 1 sampai 10, yakni bulan Dzulhijjah udah masuk. Apabila bulan Dzulhijjah udah masuk 10 pertama tuh 1 sampai 10, lalu kepengen ngorban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Kata Nabi, lalu kepengen kalau kepengen tuh wajib enggak? Enggak. Wong kepengen tidak wajib. Cuman hadis tadi penekanan. Maka sunnahnya muakkad. Begitu tuh maknanya, sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Quran di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Fasholli, maka solat Idul Adhalah, wanhar dan ngorbanlah. Hukum solat Idul Adha hukumnya sunnah, berarti ngorbannya juga. Nah iya, begitu pemikirannya begitu. Jadi ngorban tuh hukumnya sunnah muakkad,
sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh agama. Kalau kita ada, jangan ampe kagak ngurban. Kalau ada. Jadi ada tuh berapa? Punya tuh berapa? Karena kalimat ada ini, luas ini umum. Punya itu umum. Orang punya sepeda mah punya motor. Mampuan yang mana? Motor. Yang punya motor punya mobil, mampuan mana? Nah, jadi nggak jelas. Maka ada batasan. Yang disebut mampu ngorban itu berapa? Yang disebut orang yang mampu ngorban itu adalah orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta lebih daripada makan anak bininya 4 hari. Orang yang memiliki harta yang lebih daripada ngasih makan anak bini 4 hari. 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13, hari Idul Adha dan hari tasyrik yang 3, yakni lebaran kurban ditambah 3 hari yang 3, 4 hari. Biar gampang saya nyontoin, anggap lebaran tuh besok, hari Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, namanya 4 hari. Seumpama lebaran besok, ini malam kita punya duit 10 juta. Punya duit nih malam nih. Punya duit 10 juta. Iya sekarang nih malam takbiran gitu. 10 juta. Punya duit. Kita kasih makan anak bini 4 hari. Berapa kira-kira 4 hari? Iya kira-kira aja. Hah? Iya berapa? Taruh berapa orang muflihun, begitu maksudnya. Ini yang ada aja umumnya. Begitu. Hah? Berapa? 1 juta. 4 hari 1 juta. Itu luar biasa. Baik. 4 hari 1 juta. Sisanya berapa? 9 juta. Dapat kambing nggak? Hah? Dapat. Berarti besok Idul Adha orang muflihun yang punya 20 juta enggak ngorban, itu diancam oleh Nabi jangan deket-deketin masjid. Begitu. Ini jangan sampai minta ngorban besok, korban sepi nih. Saya nggak mau ini. Saya berhenti ngajinya ini. Tuh begitu. Orang punya duit 10 juta, potong buat kambing dah seekor berapa kira-kira? 4 juta, sisa 6 juta. Cukup buat jajan bini 4 hari 6 juta. Bu, tuh geleng-geleng gitu. Hah? Oh belum pernah. Iya. Berarti warga muflihun yang punya duit 10 juta Idul Adha enggak ngorban, kata Nabi jangan deket-deketi mas, apalagi mas bukan golongan Nabi. Begitu. Yes, ngorban. Iya. Idul Adha. Tuh begitu tuh.
itu disebut mampu ngorban. Tuh, gitu. Disebut mampu seekor dah kambing minimal begitu ngorban. Siapa aja di antara kita yang ngaji punya begitu ngorban. Jadi ukuran mampu ngorban tuh kira-kira berapa? Iya, kira-kira punya duit berapa? 10 juta aja masih gede katanya tadi tuh ya. Masih gede ya? Iya. Jadi berarti 7 juta ya? Masih gede juga dong. Potong kambing 3. Kalau 4 juta kan sisanya 3 juta ya. 4 hari 3 juta ya. Masih kegedean juga ya. Wah, gitu. Waduh, kudu ngorban kalau begini, jangan sampai kagak ngorban. Insya Allah begitu. Lah nanti kita tes besok. Nih ngaji ini mau diamalin mau kagak? Kalau kagak berarti saya nggak berhasil, kudu berhenti nih ngaji. Lah kan begitu ya kan? Berarti jangan saya yang harus ngajar yang mudah dipahami begitu. Kalau ini nggak paham begitu. Insya Allah begitu. Lalu ngurban itu kayak haji atau tidak? Kalau haji seumur hidup sekali itu aja. Ngorban itu, bang, enggak ngorban. Gua mah udah tahun lalu. Ada nggak yang jawab begitu tuh? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Waduh, repot juga bilanginnya enggak ngaji. Jadi kalau ada yang bilang begitu, boleh kerja di rumah saya. Kerja sebulan berapa maunya kita ikut. Kata dia 5 juta, baik kita gaji 5 juta. Bulan besok dia minta gaji, kata saya udah bulan lalu. Mau nggak dikata begitu? Kenapa kagak? Kenapa kagak mau? Hah? Mau tiap bulan katanya gaji. Hah? Mau tiap bulan. Kenapa? Karena beda bulan. Karena beda. Begitu juga tahun lalu ngorban itu beda rezeki. Syukur tahun lalu. Syukur tahun ini belum begitu. Jangan dikata bang nggak ngurban, gua udah tahun lalu. Ya udah, kalau begitu nggak usah dikasih rezeki, kan udah rezeki tahun lalu, sekarang nggak usah dikasih. Begitu nggak mau. Iya, itu mak syukur tahun lalu, tahun ini belum begitu. Ngorban. Jadi ngorban tuh tiap tahun kalau punya. Yang tadi tuh 10 juta tiap tahun ngorban. Tahun ini kita, tahun besoknya bini kita, besoknya anak kita, besoknya anak kita, habis muter lagi begitu. Yang diterima yang mana ke terserah Allah. Begitu, kayak begitu, ngorban, begitu, ngorban. Nanti bakal ada pertanyaan, Mbak, ditahan aja. Iya. Atau langsung saya tutup dulu? Jangan. Jangan. Ayo jangan. Kalau jangan diinget-inget aja, ntar ditanya. Biar kaminya tidak putus neranginnya, maksudnya begitu. Ntar dikasih kesempatan bertanya. Kasih kesempatan bertanya. Jadi yang disuruh ngurban ini, yang diperintahkan muslim
Ngurban tuh muslim yang merdeka, yang berakal, yang baligh dan mampu. Gitu. Mampu tuh tadi tuh ukurannya. Tuh yang disuruh ngorban. Muslim, merdeka, bukan hamba sahaya gitu. Berakal, tidak gila, dewasa 15 ke atas umurnya, dan mampu. Kalau bocah nggak diperintah, nggak punya duit. Kalau diperintah dari mana ya kan? Kalau dikorbanin kan lain cerita. Begitu. Itu korban. Dalam satu kepala rumah tangga sunat minimal 1 ekor kalau punya tuh. Begitu. Ekor aja dah begitu. Fi jami'il jihad, di negeri mana saja kurban ini hukumnya di perkotaan, di perkampungan, di bepergian, lagi di rumah, sunat kita ngorban. Cuman yang lebih tinggi lagi suruhannya orang yang sedang berhaji. Ada nggak haji tahun ini? Ada. Yang nggak ada berangkat dari Indonesia. Jangan nggak ada. Ada nggak haji tahun ini? Ada. Cuman Indonesia kagak begitu. Bedain. Jangan nggak ada. Haji ada. Iya. Cuman Indonesia nggak berangkat gitu. Nggak berangkat. Apa? Nah, itu wallahu alam. Jadi itu begitu. Kalau kita sedang berhaji, sunat kita di Mekah tuh. Habis kita tanggal 10 tuh kita ngorban, motongnya di Mina. Di Mina ada madzbah di Mina, motong, artinya di sono motong. Lebih ditekankan lagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji pun kalau nggak di sono, di sininya dah begitu. Kalau haji tuh, tapi lagi sedang melaksanakan haji, lebih dianjurkan untuk ngorban. Yang kagak haji aja sunnah mu'ak, apalagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Begitu maksudnya. Kemudian kapan waktunya? Atau mulai disyariatkannya dulu. Kapan mulai disyariatkan ngorban ini? Mulai disyariatkannya udah tua kurban nih. Sejak Nabi Adam alaihi salam sudah ada kurban. Kurbannya Habil sama Qabil. Populer di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kira-kira 18 abad sebelum Masehi. Ini kurban ini sebagai apa? Ngapa kita yang punya duit 10 juta aja kudu ngorban? Sebagai terima kasih sama Allah. Terima kasih bagaimana? Begini saudara, kalau waktu itu Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail benar-benar disembelih, digorok tuh anak sama baba, itu menjadi alamat kita orang ora ada. Kita orang kagak ada. Kenapa? Udah dipotong sama siapa? Ama baba. Kita syukur. Enggak kita yang dipotong waktu itu. Coba kalau waktu itu Ismail beneran yang dipotong, itu alamat kita ora ada. Bener enggak?
maka 10 juta dipotong barang 3 jutaan buat korban mah kecil. Jual cupang 1 juga dapat ya. Kecil. Besok rame dah kalau begitu. Insya Allah banyak kalau begitu. Insya Allah begitu. Gimana, setuju? Iya baik. Ya kita setuju aja. Tuh begitu. Sebagai syukur. Coba kalau yang dipotong Ismail beneran, lah kan kita kagak ada. Maka syukur sama Allah, potong tuang kita, potong. Dan yakin dengan dipotong tuh bukan makin dikit, makin banyak. Contohnya rambut kepala. Rambut kepala kita nih, berapa kali dipotong dari dulu sampai nih hari? Udah gak kehitung. Panjang gak? Panjang. Alis dipotong gak? Enggak. Panjang gak? Tuh, ngorban itu biar manjangin duit, biar duitnya banyak. Dengan kita ngorban, cupangnya makin meledak, makin maju, rezekinya makin banyak, usahanya makin maju. Itu udah pasti, udah begitu. Wong syukur. Kan la in syakartum la azidannakum. Anda syukur ditambah. Kan syukur. Syukur 1 bukan Ismail yang dipotong. Sebab kalau Ismail yang dipotong, alamat kita kagak hidup, udah kagak ada karena dipotong oleh baba kita. Alhamdulillah kambing, ya udah kita juga ikut syukur merayakan sebagai terima kasih hari di mana nyawa kita di mata agama mahal. Jiwa manusia itu mahal. Hak asasi manusia ada, bukan baru HAM, dari dulu udah ada hak asasi manusia. Cuman Komnas HAM baru. Hak asasi mau dari dulu. Oh iya, manusia itu tak layak dikorbankan untuk semata-mata mendekatkan diri kepada yang disembah. Tak layak. Betapa mahal harga manusia. Begitu. Nah, adapun di kita syariat Nabi pada tahun 2 Hijriah mulai disyariatkan kurban. Diajarin kita suruh ngurban. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Suruh kita ngorban, kurban. Kapan waktunya? Tadi tuh waktu ngurban itu manakala matahari terbit di hari Idul Kurban, dengan catatan seukuran sholat id dan khutbah kelar sesudah terbit matahari. Biar gampang aja dah, jam 7 tuh, jam 7 itu waktu ngurban. Begitu gitu, tengah 7 sholat id bentar, khutbah bentar, jadi jam 7 jadi tuh sampai 4 hari, yakni ditambah 3 hari sesudah Idul Adha. Kenapa 4 hari? Ini agama kita itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ngorban tuh banyak di Muflihun ada 2000. Jangan dipotong di Idul Adha saja, copot tangannya. Copot tangannya. Iya, dibagi 4 hari begitu. Itu namanya rahmatan lil alamin.
Tapi bukan untuk main-main. Tuh ada kambing di masjidnya ada 4 ekor. Di masjidnya ada 4 ekor di masjidnya. Ngorban ada 4 ekor doang. Dipotong Idul Adha 1. Panitianya dia, bini dia sama anak dia. Bagi lagi. Ntar besok lagi atuh. Panitinya dia, bini dia, anak dia. Habis lagi. Besok atuh panitia dia. Lah menang banyak. Begitu. Bukan begitu, bukan. Bukan begitu. Ya kalau timbang 4 ekor Idul Adha aja, jangan dibagi 4 hari. Kalau banyak bagi harinya. Begitu. Boleh mau siangnya ke, mau malamnya ke, habis lebaran tuh. Malam tanggal 11 boleh, mau siangnya boleh. Sampai terakhir boleh. Tuh, itu waktunya. Kalau nyembelih sebelum waktunya kagak jadi. Kalau nyembelih waktunya habis kagak jadi. Cuman kalau waktunya habis, kalau korban itu nadar masih jadi, cuman dosa. Begitu. Iya jadi. Iya gara-gara lewat waktunya. Nyari kambing murahan kan lumayan ya. Begitu udah lewat kan murahan ya. Begitu. Itu waktunya. Intinya saya mau singkat aja dari kajian ini. Waktunya 4 hari. Haram menunda daripada kita mengorban yang wajib kayak nadar tuh dari waktunya. Begitu. Tuh habis dah tuh materi kita. Segini bacaannya. Buat tanya jawab. Tadi mau nanya, monggo dipersilahkan. Sama-sama. Kalau ini